Shalom, puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi saudara di dalam seri yang ketiga yang berjudul bagaimana kita bisa menerima pengurapan itu. Ya, kalau dalam pertemuan yang lalu, seri pertama bisa tentang hakikat pengurapan, bagaimana orang diurapi Tuhan itu, roh Tuhan ada di dalam diri orang itu menguasai orang itu saudara ya, sehingga bukan dirinya sendiri tapi Roh Kudus yang bekerja ya di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, Tuhan bicara tentang berkat-berkat orang yang diurapi Tuhan dalam seri kedua ya, bagaimana Tuhan berkati kita ya, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan warisan, Tuhan berikan perlindungan ya, doa-doa kita dijawab ya, luar biasa saudara, dan Tuhan berikan pengajaran ya, orang diurapi sini ya, sehingga hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan saudara. Nah, puji Tuhan, saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan ya, seri ketiga dari judul kebutuhan akan pengurapan di masa krisis ini ya, dalam seri ketiga, yaitu bagaimana cara menerima urapan Roh Kudus. Haleluya. Oleh karena itu saudara, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kembali Tuhan beri kami kesempatan untuk kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan, sucikan hamba-Mu, oh Tuhan, baik tubuh hamba-Mu, jiwa hamba-Mu, roh hamba-Mu, supaya hamba bisa menjadi berkat saat ini. Karena Tuhan, taruhlah firman-Mu dalam mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini ada berasal dari Engkau. Sebab hanya firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu itulah yang akan menimbulkan iman kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dengan juga urapi yang mendengarkan firman-Mu saat ini, dan urapi firman-Mu, hidupkan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan, oh haleluya, memberkati kami ya Tuhan, sehingga firman bicara hidup kami. Terima kasih. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan, jahat dalam bentuk apapun juga yang tidak mengganggu bentang firman Tuhan, dalam nama Yesus aku ikat, aku patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau sedang bekerja. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, bagaimana sih supaya kita bisa diurapi Tuhan ya, sehingga ketika kita diurapi Tuhan ya, Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita ya, Tuhan pakai kita menjadi berkat, dan Tuhan juga berkati kita luar biasa ya, sehingga kalau kita, Roh Tuhan ada pada kita ya, Tuhan berkati kita, maka saya yakin setiap krisis yang kita alami, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, ataupun dalam pekerjaan, pelayanan, pasti semua bisa diatasi ya, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya ya. Pada masa krisis ini kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri ya, karena kekuatan kita terbatas, apalagi mengandalkan orang saudara ya, apalagi mengandalkan orang kadang-kadang membuat kita kecewa ya. Makanya mari pada saat ini kita akan mendengarkan firman bagaimana supaya kita diurapi. Nah saudara, yang pertama, untuk supaya kita diurapi, kita perlu siapkan hati kita dulu. Hati ini kita siapkan ya, hati ini kita siapkan saudara. Nah, bagaimana menyiapkan hati ini? Tentunya yang pertama adalah kita harus menyucikan hati kita dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala kesalahan ya, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah saudara, jadi hati ini saya umpamakan sebagai cangkir saudara ya, cangkir atau tempat minum gitu. Nah, supaya tempat minum ini bisa diisi oleh minuman yang sehat, yang bersih,
maka cangkir ini harus dibersihkan dulu dari segala isinya, baik sisa-sisa air atau kerak-kerak minuman, misalnya teh, kopi, dibersihkan dulu saudara, supaya aroma minuman lama itu tidak terasa. Dibersihkan, ya, membersihkan dengan sabun, dengan air dan sebagainya, kalau dijemur. Nah, setelah dibersihkan lah barulah ya, sehingga cangkir itu tempat minum untuk siap diisi. Ya, karena itu saudara, sebelum kita diurapi Tuhan, maka kita perlu menyucikan hati kita. Ya, artinya apa? Yang pertama tentunya kita jangan lagi hidup di dalam dosa lama. Ya, dosa lama kita tinggalkan. Hanya disebut hidup dalam kekudusan. Saudara. Hidup dalam kekudusan adalah meninggalkan dosa lama. Ya, jadi bukan tobat kumat, enggak. Dosa yang lama kita tinggalkan. Ya, itu namanya hidup kudus. Ya, kemudian juga hidup suci. Apa hidup suci? Kita dihadapkan pada dosa. Kita dihadapkan pada kejahatan. Kita jauhi. Ya. Orang yang firman Tuhan bilang, orang yang takut Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan. Takut Tuhan itu suci. Ini kita hindarkan, saudara. Kita hindarkan dosa-dosa ini. Jangan kita malah kita ikut, ya, kayak misalnya contoh yang paling tepat ini kisah Yusuf. Ya, Yusuf, ketika Yusuf dibujuk oleh istri Potifar, ya, bahkan sempat makan Yusuf dipegang, ya, saudara, mau dipaksa itu untuk berbuat yang tidak benar sama Tuhan. Yusuf lari, saudara. Yusuf lari. Karena dia lari, maka peristiwa itu tidak terjadi. Beda dengan Daud. Justru Daud mendekati dosa, saudara. Ya, Daud mendekati dosa. Nah, inilah. Jadi dengan kata lain, Yusuf ini hidup dalam kesucian. Ya, karena arti suci sendiri artinya adalah bersih, cleanse, ya, atau pure. Atau dalam bahasa Yunani-nya adalah kataras, ya, kataras itu bersih. Kebalikan dengan kataras adalah akataras, ya. Akataras itu adalah kotor, atau dalam istilah kitab seringkali bahasa Indonesia diterjemahkan dengan najis, ya. Atau ada bahasa Inggris unclean, ya. Nah, saudara, ya itulah. Nah, makanya kita sucikan, ya, diri. Artinya kalau ada kejahatan ada depan mata kita, menantang kita, kita jauhi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hati yang suci ini, yaitu kita harus hidup saleh. Ya, saleh hati kita. Apa yang maksud saleh? Saleh ini adalah mengikuti, mentaati perintah. Ya. Katalah perintah itu bisa dua, yaitu perintah dari Tuhan dan perintah atau hukum dari manusia. Ya, artinya kita mentaati perintah Tuhan, ya, dan orang yang mentaati perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya, segala berkat Tuhan akan dicurahkan, ya. Dan orang yang berkenan pada Tuhan, menyenangkan Tuhan, mentaati Tuhan, ya. Kalau mentaati manusia itu apa artinya? Tunduk pada otoritas, ya. Ya, jadi kita ini di bawah siapa? Ya, orang saleh itu tunduk pada aturan, tunduk pada tata tertib. Itu orang saleh, saudara. Kita di rumah, apa? Hak kewajiban kita. Kita sebagai anak, kita hormati orang tua, ya. Atau mungkin kita di pekerjaan, kita hormati pimpinan, kita tunduk pada pimpinan. Ya, kalau sudah tidak setuju, ya mending keluar aja daripada di dalam suka memberontak, malah menimbulkan masalah. Ya, pemberontakan tidak berkenan pada Tuhan, saudara. Apalagi dalam pelayanan. Nah, dalam pelayanan mungkin saudara seringkali menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan saudara. Tapi ingat, kalau saudara di bawah organisasi atau pelayan, harus tunduk pada pimpinan itu. Ya, kalau tidak mau tunduk, jangan berontak, jangan lawan, mending saudara pindah saja dari pelayanan itu. Ya, namun bicara tentang pindah, ini harus digumulkan. Apakah saudara yang salah ataukah pimpinan yang salah? Ya, kalau misalnya pimpinan yang salah, ya doakan aja, saudara, supaya mengalami perubahan.
kalau saudara sudah merasa tidak kuat di situ, ya roh saudara merasa tertindas dulu, ya berdoa kepada Tuhan, ya supaya Tuhan juga dengan cara Tuhan terbaik, saudara. Yaitu namanya hidup suci. Nah, jadi ketika kita hidup suci inilah maka Tuhan Tuhan akan memenuhi kita dengan rohnya. Makanya di dalam Matius tadi dikatakan akan melihat Allah, ya, melihat kuasa Tuhan. Yang kedua, ya, menyiapkan hati ini itu apa, saudara? Yaitu mencintai keadilan. Nah, Mazmur 45:8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, jadi kalau orang mencintai keadilan dan membenci kefasikan, maka dikatakan sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kalau kita itu adil, ya maka Tuhan itu akan urapi kita, saudara. Ya, Tuhan itu akan urapi kita. Asalkan kita adil. Apa artinya adil? Adil itu dari kata sadik atau sedek. Ingat istilah sedekah. Nah, sedekah ini dari kata sadik. Nah, orang adil disebut juga orang benar. Nah, jadi orang benar, orang adil itu sering diidentikan dengan orang yang memberi, ya. Orang murah hati, saudara, ya. Orang murah hati itu orang penuh kasih. Jadi boleh dikatakan supaya kita diurapi itu milikilah kasih itu. Karena orang yang kasih itu pasti menaruh belas kasihan. Kasih itu pasti banyak memberi, saudara. Kasih itu berkorban. Nah, jadi kalau orang tidak punya kasih, ya maka saudara, Tuhan tidak akan urapi dia dengan baik, saudara. Tapi kalau kita itu penuh kasih, Tuhan urapi kita. Karena orang penuh kasih itu pasti hidup benar. Ya, orang mengasihi Tuhan pasti mentaati perintah Tuhan. Mengasihi manusia tapi pasti menyayangi manusia, memberikan kebutuhan manusia, saudara, yang kekurangan. Makanya orang yang penuh kasih suka memberi. Ini firman Tuhan bilang apa? Siapa yang memberi akan menerima, ya, dikunyah-kunyah, tidak akan kekurangan. Barang siapa menyebar harta tidak akan kekurangan. Barang siapa menahan gandum akan mengalami kekurangan. Nah, itu, saudara. Ya, jadi kita perlu adil, ya, rata. Jangan kita hidup enak-enak sementara yang lain susah, saudara. Nah, makanya dari itu, saudara, ayo siapkan hati. Yang kedua ini kita memiliki hati yang kasih, hati yang baik, hati yang adil. Sedang yang ketiga kita baca dalam Yoel 22 pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kita tahu bahwa pada akhir zaman ini Tuhan itu sedang mencurahkan rohnya itu luar biasa, saudara, kepada semua manusia, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Ya, Tuhan urapi kita. Ya, saudara, Tuhan urapi kita, saudara. Ya, kita harus percaya ini, saudara. Jadi pengurapan itu tidak berhenti hanya pada zaman Kisah Rasul. Kuasa Tuhan dibutuhkan bukan hanya pada masa Kisah Rasul, sekarang juga masih, saudara. Bahkan pada akhir-akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, justru roh Tuhan akan dicurahkan luar biasa, double porsi, saudara. Ya, makanya pada awal abad ke-20, ya, tahun 1906, saudara, ya, di mana terjadi urapan Tuhan yang dahsyat, ya, di Amerika sana, di Los Angeles tepatnya, dan ini akhirnya menyebar ke seluruh dunia, ya, pada tahun 1906, saudara, dan kita merasakan zaman Tuhan yang luar biasa, ya, yang luar biasa, saudara, ya. Nah, jadi kita harus sadar ini bahwa Tuhan mengurapi kita. Tuhan sediakan urapan bagi kita, ya. Ya, Tuhan sediakan bagi semua orang, bagi saudara, bagi saya, bagi sesama anak Tuhan yang lain.
Siapkah saudara untuk menerima? Siapkan hatimu untuk menerima. Nah saudara, kemudian yang kedua, ya, kalau tadi menyiapkan hati kita, artinya kita hidup suci, ya, meninggalkan dosa, menjauhi dosa, taat pada Tuhan. Ya, yang kedua, kita punya jiwa yang kasih, yang suka memberi, yang adil. Yang ketiga adalah kita harus tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk kita, untuk saudara, untuk saya. Ya. Nah, setelah kita tahu apa yang kita lakukan, maka haus dan rindu. Mazmur 42 ayat 1. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Roh Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku boleh datang melihat Allah? Nah ini saudara. Jadi supaya kita bisa menerima curahan Roh Kudus luar biasa itu, harus ada kehausan, harus ada kerinduan untuk kita menerima Roh Tuhan itu saudara. Ya, bagaimana supaya kita bisa rindu? Ya kita harus mengerti tentang kebutuhan akan pengurapan ini. Bahwa pada masa krisis ini dibutuhkan pengurapan yang luar biasa itu saudara. Kita tidak bisa sendiri, tapi Tuhan bekerja untuk kita. Ya, kita buka hati kita. Kita rindu seperti tanah yang kering. Ya, kalau tanah yang kering, ya, ketika menerima air, maka air itu akan terserap dengan cepat, saudara. Tapi kalau tanah itu menggenang banyak airnya, kalau ada hujan, maka dia tidak bisa lagi menyerap air. Beda dengan tanah yang kering. Dengan juga orang yang haus. Ketika orang yang haus, saudara, ya, maka apapun bisa dia minum, saudara. Ya, yang penting ada air. Yang penting ada air. Makanya ketika orang haus dikasih minum, waduh saudara, senang sekali. Nah, dimensilah hati kita. Ya, hauskah saudara akan urapan Roh Kudus? Ridukah saudara akan zaman Tuhan? Ya. Buka hati. Dengan apa kita? Buka hatimu. Ya, buka hidupmu untuk terima urapan itu. Ya. Karena itu sudah untuk bagaimana ya, untuk supaya kita bisa rindu haus, memang kita harus mengerti pentingnya tentang pengurapan ini pada kita. Bukan hanya sekedar ngerti, bukannya sekedar tahu, tapi ada satu kesadaran bahwa kita sangat butuhkan urapan itu, urapan yang terbaik kita, orang memberkati kita. Ya, kalau kita tidak rindu, ya gimana kita bisa menerima Roh itu sepuasnya. Makanya rindukan, hauskan. Ya, dengan cara apa? Makanya nyanyikan lagu-lagu penuh kerinduan. Ya, makanya seperti lagunya, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Ya, hauskan Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Sudahkah Yesus berarti bagi kita? Sudahkah kita sadar bahwa Yesus itu punya arti yang besar dalam hidup kita? Kalau kita tidak menyadari Yesus hanya sebagai agama aja, ya kita tidak bisa mengalami kerinduan itu, saudara. Tapi kalau kita bisa mengerti pentingnya peran Roh Kudus, peran Yesus dalam diri kita, pasti kita akan merindukan. Jika kita tidak bisa lagi hidup tanpa Yesus, ya sekalipun hatiku dan tubuhku hancur, ya, tapi Tuhanlah bagian kita. Ya, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Nah, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, tidak mencintai Tuhan, bagaimana bisa rindu? Orang rindu itu karena cinta, saudara. Ya, karena cinta tidak ketemu, maka dia pengen ketemu. Dan kalau orang rindu itu, orang kangen itu, saudara, itu kadang-kadang bisa membuat orang menangis, saudara. Ya, makanya kalau lagu-lagu tentang cinta itu, saudara, ya, air mata kerinduan, ketika rindu menangis, ya, berpisah lama dengan suaminya, dengan pacarnya, rindu tidak sampai itu menangis, ya, kerinduan. Nah, tentunya pengen ketemu, ya, pengen ketemu. Ketika ketemu sukacita. Nah, dengan juga kita dengan Tuhan, ya, jadi kita bisa rindu karena satu, kita memang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak mencintai itu, tidak mengasihi Tuhan, ya bagaimana kita bisa rindu, saudara? Ya, makanya rindu kan.
rindukan zaman Tuhan, rindukan urapan Tuhan. Dan juga rindukan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan. Supaya pelayananmu diberkati, kehidupanmu diberkati, diberi kuasa. Rindukan itu. Engkau membutuhkan urapan itu. Engkau membutuhkan kuasa itu. Pikiranmu terbatas, tenagamu terbatas, hartamu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Nah, setelah rindu, apalagi kita lakukan? Minta. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, minta saudara. Ya, Ia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Nah, ini saudara minta. Jadi bukan terus otomatis saja minta. Makanya adalah ya bagaimana minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku Roh Kudus-Mu Tuhan, urapi aku Tuhan. Ya, dengan cara apa kita meminta ini? Yaitu dengan berdoa tentunya ya. Ya, dengan berdoa. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan seterusnya dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan para murid ini kalau berkumpul itu selalu berdoa saudara. Ya, jadi minta ini dengan doa. Ya, artinya Pak Radi berdoa. Juga minta ini juga diungkapkan dengan supaya kita juga minta didoakan oleh orang lain. Ya, makanya seperti melalui penumpangan tangan. Ya, dalam Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan perempuan. Nah, ini saudara. Jadi minta Paulus tumpang tangan kepada mereka. Dan ketika Paulus tumpang tangan kepada mereka, apa yang terjadi? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, jadi pengurapan itu bisa dimulai dengan penumpangan tangan saudara. Ya. Bisa juga dengan minyak urapan. Ya, makanya di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, perhatikan. Ya. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Nah, jadi di sini kita membuka hati kita. Tuhan bisa urapi kita lewat apa? Dengan minyak urapan supaya kita berdoa. Tapi yang penting hati kita terbuka, rindu. Dengan ditumpang tangan sama Tuhan. Ya. Dengan meminta saudara. Dan kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan yang sangat penting juga ini, yaitu dengan apa? Ya, dengan memuji dan menyembah Tuhan. Ya, Mazmur 22:4, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, menyembah Tuhan saudara. Menyembah Tuhan itu artinya apa? Menyembah. Menyembah itu dari kata tahilah. Ya, tahila. Artinya apa? Ini menyembah ini dari dalam roh. Makanya Yesus bilang, menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Jadi rohnya itu menyembah, saudara. Dan jadi dalam roh ini kita menyembah Tuhan. Menyembah di sini juga artinya kerinduan ya, karena istilah menyembah itu dari kata proskuneo juga, saudara. Proskuneo itu berasal dari dua kata dasar, itu pros dan kuneo. Kuneo itu dari kata dasar keo. Keo itu apa? Keo itu anjing. Pros itu menuju. Jadi ini digambarkan seperti seekor anjing yang mendatangi tuannya dengan menjilat-jilat tangan tuannya.
Nah, kita tahu seekor anjing ketika mendatangi tuannya, dia penuh rindu, penuh cinta kepada tuannya, saudara. Ya, dia rindu sekali pada tuannya. Makanya dia mendekati tuannya. Ya, ingin dekat dengan tuannya. Ya, dengan sukacita. Makanya kita kepada Tuhan ini seperti itu, saudara. Ya, artinya memang secara hakikat kita itu jauh dari Tuhan. Ya, kitalah yang butuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang butuhkan kita. Ya. Kita yang butuh Tuhan, saudara. Ya, maaf, seperti seekor anjing yang membutuhkan tuannya. Ya, dan tuannya sangat sayang pada anjing itu. Dengan juga kalau kita sangat sayang sama tuannya, kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, merindukan Tuhan, saudara. Ya, dengan ungkapan memuji, menyembah Tuhan. Ya. Artinya pujian yang berupa penyembahan, yang artinya kerinduan kepada Tuhan. Makanya lagu-lagu seperti Haleluya 12 kali, ya, menyatakan penyembahan kepada Tuhan. Lagu seperti Rusa itu bisa membangkitkan rasa rindu kedekatan kita kepada Tuhan. Atau lagu Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, ini kerinduan itu. Atau mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, penuhiku. Mari saudara, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir di hidupku. Nah, terus mengalirlah. Nah, ini sudah, ini mendatangkan urapan bekerja, saudara. Ya, mendatangkan hadirat Tuhan. Ya, jadi orang yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu akan mengalami urapan Tuhan luar biasa. Makanya mari Bapak Ibu terkasih. Oh, maaf, yang terakhir ya. Yang terakhir, saudara. Yaitu dengan cara apa, saudara? Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 4 selanjutnya, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita banyak dengar firman Tuhan. Ya, khususnya firman Tuhan yang berkaitan dengan Roh Kudus, yang rindu kepada Tuhan, menyembah Tuhan, saudara. Ya, maka saya percaya ini akan semakin membuka roh kita, ya, untuk kita terima urapan itu. Makanya Bapak Ibu terkasih, ya, saya yakin Roh Kudus akan menjamah kita. Ya, kalau saudara rindu, sucikan hatimu saat ini, rindukan Roh Kudus, izinkan Tuhan menjamah saudara, maka Tuhan akan menjamah. Mendekatlah kepada Tuhan, nyanyikan lagu rohani. Ya, Tuhan akan jamah engkau saat ini. Hadapkanlah hatimu kepada Tuhan, Tuhan akan menjamah roh. Jamahlah Tuhan, jamah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Luri rama sakara bakar kalamanya rama sampai rama. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk siap anak-anakmu semua saat yang mendengarkan firman ini. Mari Tuhan, dialah kalau roh kami sudah pernah Engkau penuhi dengan Roh-Mu, dan sekarang kami merasa kering, penuhi kami kembali ya Tuhan, penuhi kami kembali dengan Roh. Oh, hinaramas sakata dari jamah mengalir Tuhan, mengalir. Oh, mengalirlah kuasa-Mu di hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus,
mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, penuhiku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami kembali, agar kami tetap senantiasa haus dan rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kekuatan kami dalam menghadapi situasi seperti ini akan mengalami kesulitan ya Tuhan. Karena Tuhan, tolonglah, biar urapan-Mu mengurapi kami. Kami haus dan butuh akan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami senantiasa dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan menjamah kami. Oh, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Engkau Allahku yang baik dan luar biasa. Biarlah firman-Mu ini membangkitkan kembali kerinduan kami, untuk kami rindu menerima firman-Mu dan penuhi jamah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami sangat butuhkan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, akhirnya selesailah pemberitaan firman Tuhan ya, yang berjudul tentang kebutuhan akan pengurapan Roh Kudus di masa krisis ini. Ya sudah, biarlah melalui firman saat ini kita mengerti bahwa orang diurapi Tuhan itu ada Roh Tuhan menguasai dia ya. Roh Tuhan memberdayakan dia sehingga bukan dirinya sendiri tapi Roh Kudus yang bekerja ya. Dan Tuhan mengendaki orang yang dipakai Tuhan itu menjadi berkat ya. Dan orang yang diurapi Tuhan diberkati Tuhan luar biasa ya. Seperti doanya dijawab, diberikan kemenangan, diberikan perlindungan, menikmati kekayaan bangsa-bangsa, menerima warisan berlipat ya, dan menerima pengajaran dan sebagainya. Karena itu mari kita selalu rindu untuk terima urapan itu ya, dengan cara kita sucikan hati kita ya, kita jauhi dari perbuatan dosa ya, kita tinggalkan perbuatan dosa, kita ikuti aturan Tuhan, firman Tuhan, kita ikuti aturan pimpinan kita saudara, dan juga kita siapkan hati kita supaya kita rindu terhadap firman Tuhan, terhadap Roh Kudus saudara ya. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah kita, maka saya percaya urapan Roh Kudus itu akan selalu menyertai kita. Haleluya, 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 amin.